Korban perkosaan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat bertambah. Polda Jawa Barat menyebut ada 2 orang korban lagi, yaitu pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Polisi menyebut ada 2 orang lainnya, korban perkosaan Priguna Anugrah. 2 orang korban itu adalah pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berusia 21 tahun dan 31 tahun. Saat peristiwa terjadi, keduanya sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku berdalih akan melakukan uji alergi obat kepada korban dengan memberikan bius. Setelah itu pelaku memperkosa korban. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 dan 16 Maret 2025. Usai peristiwa tersebut, 2 orang korban mengaku merasa pusing dan sakit di bagian alat vitalnya. Sejauh ini, polisi baru mengantongi bukti CCTV dan bukti lainnya untuk 1 pelaku. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kelanjutan dari kasus ini, Polda Jawa Barat telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban tindak asusila oleh dokter residen PPDS Anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama. Dan kasus perkosaan yang dilakukan calon dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ternyata terus bergulir, bahkan diduga jumlah korban bertambah. Polisi menyebut ada dugaan 2 pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang ternyata juga menjadi korban saat keduanya dirawat. Oleh karena itu, polisi membuka posko pengaduan untuk memfasilitasi dan mendampingi pelapor. Selain itu, posko pengaduan ini juga dibuka untuk memberi ruang bagi korban lain yang sejauh ini belum berani melapor. Priguna sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Baik, tindakan oknum dokter residen di RSHS Sadikin Bandung ini tentu cukup menghebohkan ya, betul. Karena seharusnya dokter yang memberikan perlindungan pada pasien, keluarga pasien, kemudian melakukan tindak kriminal di rumah sakit dengan modus juga melakukan pembiusan. Nah ini kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah ada di studio, karena juga aparat kepolisian yang melakukan penanganan kasus ini mengungkapkan bahwa ada kelainan seksual dari dokter ini. Apakah ini akan mengaburkan kasus hukumnya atau seperti apa? Sudah hadir di studio Dr. Sulfia Oktanida Syarif, dokter spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, Dr. Vivi. Pagi, Dok. Pagi. Kemudian melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Dr. Gigi Mirza Mangku Anom, dokter spesialis gigi yang juga dokter influencer. Selamat pagi, Dr. Mirza. Selamat pagi. Ya, pagi, Dok. Saya langsung mau ke Dr. Mirza yang juga menjadi salah satu berperan cukup besar ya memviralkan kasus ini. Seperti apa sih, Dok, sebenarnya dari pandangan Dr. Mirza yang juga sempat berbincang dengan keluarga korban terkait kasus ini, Dok, awalnya? Ya, jadi awalnya ini saya mendapat informasi itu dari salah satu akun Instagram anonim gitu ya. Lalu terus kemudian saya baca, hanya beritanya hanya sedikit gitu. Lalu terus kemudian saya ini merasa ini kok kejadian yang maaf ya cukup biadab begitu, apalagi dilakukan oleh seorang calon dokter spesialis kepada keluarga korban. Ini sangat memprihatinkan. Lalu kemudian saya mencari tahu dari beberapa teman, dan ada salah satu informasi yang masuk ke saya itu tentang kronologinya. Saya lihat, baca kronologinya, dan saya rasa ini harus diinformasikan ke publik agar kasusnya bisa berjalan dengan baik, karena ini sangat mencoreng dunia kesehatan Indonesia, khususnya kedokteran di Indonesia. Pelaku ini telah menghancurkan ribuan dokter baik lainnya yang sedang berusaha untuk melayani pasien dengan sebaik-baiknya. Baik, Dok. Kalau dari awal sendiri keluarga korban ini udah ada upaya hukum nggak untuk kemudian mengungkap kasus ini, Dok? Informasi dari keluarga korban itu sudah 1 bulan yang lalu, itu mereka kurang lebih 1 bulan yang lalu mereka itu melaporkan
ke polisi atau melakukan upaya hukum. Namun menurut keluarga korban ini belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya tentu karena proses hukum kan tidak bisa instan. Ada penyidikan dan lain sebagainya dan itu masih terus berproses di kepolisian di Polda Jabar. Nah, informasi dari keluarga korban mereka meminta pertama mereka berterima kasih dan yang kedua mereka meminta untuk dibantu dalam artian bukan dari sisi hukum ya karena itu bukan kompetensi atau wilayah saya tapi dibantu untuk agar bisa dikawal tanda kutip supaya ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga korban. Baik, Dokter Mirsa, sebelum ke Dokter Vivi, saya ingin juga mengkonfirmasi. Saya mengamati beberapa hari ini story atau Instagram, sosial media Dokter Mirsa yang mengatakan bahwa sebenarnya dunia kelam PPDS itu memang sudah banyak kejadian yang terjadi di dalamnya. Tapi apakah tindakan seperti ini pelecehan terhadap pasien maupun keluarga pasien juga ada kasus yang sama? Ya, tentu sebelumnya ini tidak bisa dianggap sebagai digeneralisir atau semua pendidikan atau peserta didik dokter spesialis itu melakukan hal seperti itu. Tentu tidak, lebih banyak yang baik. Tapi kalau ditanya apakah kasus ini adalah kasus yang pertama, kasus yang serupa ini, tidak. Ini banyak kasus-kasus sebelumnya yang sudah terjadi dan memang berakhir tidak ramai di media atau di sosial media, diselesaikan secara internal dan kemudian hilang atau henti begitu saja. Baik, saya langsung mau ke Dokter Vivi. Dokter Vivi, bahwa kemudian pihak kepolisian juga sudah memberikan statement bahwa ini ada kelainan seksual dari pihak pelaku. Kalau dari sudut pandang Dokter Vivi seperti apa? Semua kemungkinan itu bisa terjadi bahwa seseorang itu apakah memiliki suatu deviasi seksual, kelainan ketertarikan seksual, atau bahkan sampai ada gangguan mental, tapi itu tidak meniadakan aspek hukum yang perlu terus ditindaklanjuti. Artinya kalau kita bicara orang dengan kelainan seksual pedofilia misalnya, tapi kan tetap saja dia perlu dihukum apabila dia melakukan tindak kekerasan seksual pada anak misalnya. Walaupun bisa aja berdalih, oh iya saya punya kelainan seksual tertariknya sama anak-anak. Sama halnya seperti ini, apabila ditemukan bahwa oh ini ada kelainan seksual tertariknya pada orang yang tidak sadar, yang pingsan, yang dibius terlebih dahulu, tidak meniadakan aspek bahwa yang bersangkutan pelaku memang perlu ditindak secara hukum karena itu kan kriminal. Tapi kalau kemudian kita lihat di beberapa kesempatan PA juga muncul ke publik, bahkan di press conference juga diberikan dihadapkan gitu ya kepada publik bahwa seolah-olah ini begitu tenang pelaku. Apakah memang ini suatu hal ataupun tanda bahwa pelaku sendiri sudah seringkali melancarkan aksinya? Sebetulnya kita tidak bisa menilai dari gesture secara katakanlah tampak dari luar ya. Bahwa tenang ini maksudnya apa nih? Apakah memang karena sudah terbiasa ataukah justru karena memang ada sesuatu yang lain ditutupi dan sebagainya ya. Jadi memang butuh pemeriksaan lebih lanjut biasanya oleh tim psikiatri forensik untuk bisa mendalami kondisi kejiwaan ya dari katakanlah oknum pelaku. Tapi tentunya kita selalu ingin semua pelaku kekerasan seksual itu dihukum seberat-beratnya. Apabila terbukti ya memang harus dihukum supaya tidak bebas berkeliaran dan membuat banyak lagi kejadian-kejadian kekerasan seksual. Ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang mungkin terblow up. Gitu. Begini dok, kalau gangguan kejiwaan itu apakah termasuk kelainan seksual itu masuk dalam gangguan kejiwaan atau ini berbeda? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu dok. Usai jeda kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi.